Menghadapi Twente, yang diinginkan fans Setan Merah adalah melihat starter pertama Manuel Ugarte. Dan sangat mungkin Ugarte akan menjadi starter, seperti yang ia lakukan dalam kemenangan besar Carabao Cup atas Barnsley. Marcus Rashford juga akan sangat ingin kembali ke tim, setelah dicadangkan saat melawan Palace meskipun kembali mencetak gol. Jika Ten Hag memilih untuk melakukan perubahan lebih lanjut, Harry Maguire bisa masuk, berpotensi untuk bermitra dengan Matthijs de Ligt, sementara Casemiro menjadi pilihan jika Kobbie Mainoo atau Christian Eriksen diistirahatkan di lini tengah. Rasmus Højlund dan Mason Mount kembali tersedia setelah cedera, tetapi Ten Hag mungkin berhati-hati dalam membawanya kembali ke dalam susunan pemain inti. Luke Shaw belum bermain untuk United musim ini, karena ia sedang menjalani perawatan cedera betis yang membuatnya absen. Ten Hag mengakui belum tentu Shaw bisa bermain lagi setelah jeda internasional Oktober nanti. Hal ini membuat duo Mazraoui dan Dalot kembali diharapkan sebagai starter di bek sayap. Twente memang lawan yang sulit, tetapi sekali lagi motivasi pemain MU bisa jadi penentu hasil pertandingan. Rekrutan anyar Manchester United, Sekou Kone, berada di jalur cepat untuk melakoni debut seniornya setelah membuat staf Erik ten Hag terkesan di Carrington. Pemain berusia 18 tahun yang direkrut pada bursa transfer musim panas bisa tampil dalam skuad jika Setan Merah melaju di Piala Carabao, hanya beberapa minggu setelah kedatangannya dari klub Mali Guides Chefche. Penampilan Kone dalam latihan telah membuat Ten Hag dan tim pelatihnya terkesan, yang mempertimbangkan untuk memberi gelandang tengah itu kesempatan di tim utama. Pemain muda internasional Mali, yang bergabung dalam kesepakatan yang dilaporkan bernilai sekitar 1 juta pound plus bonus, dianggap sebagai salah satu talenta Afrika paling menarik. Yang muncul dari benua itu dan dikaitkan dengan beberapa klub Liga Premier sebelum pindah ke Old Trafford, termasuk Liverpool dan Wolves. Kone telah memperoleh 12 caps untuk Mali di level muda sejak melakoni debutnya di U17 pada bulan Mei, di mana ia tampil di Piala Afrika U17. United bisa saja memberikan Kone kesempatan melakoni debut profesionalnya di salah satu kompetisi piala, termasuk Piala Carabao, tempat Setan Merah mencapai putaran keempat, setelah menang telak 7-0 atas Barnsley minggu lalu. Kone, yang tampil memukau dengan penampilan latihannya baru-baru ini, tampil gemilang pada November tahun lalu, saat ia menjadi bintang dalam perjalanan Mali ke semifinal Piala Dunia U17. Menjadi starter di 7 pertandingan tim tersebut. Pemain berusia 18 tahun itu menikmati turnamen yang luar biasa bagi negaranya, mencatatkan 2 assist dan membantu Mali mengamankan posisi ketiga. Sebagai gelandang bertahan, Kone menunjukkan kehebatan menyerang dan keserbabisaannya di Piala Dunia U17, menunjukkan bahwa ia mampu bermain lebih ke depan. Media Afrika telah membandingkan Kone dengan ikon Manchester City, Yaya Toure, memuji keterampilannya dalam merebut bola, dan staminanya untuk menguasai lapangan sebagai kekuatan utamanya. Wayne Rooney mengejutkan seorang mantan pemain Manchester United setelah ia memicu reaksi lucu atas pengakuan yang ia buat tentang waktunya sebagai pemain. Mantan penyerang Manchester United berusia 38 tahun itu muncul di panggung Everton di bawah mantan bos The Toffees David Moyes dan membuat namanya terkenal di klub tersebut. Wayne Rooney meninggalkan Goodison Park pada tahun 2004 setelah Sir Alex Ferguson merekrutnya untuk United dalam kesepakatan senilai hingga 27 juta pound. Legenda United dan Inggris itu memiliki karir bermain yang luar biasa di Old Trafford, termasuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Setan Merah. Rooney melanjutkan karirnya lama setelah Sir Alex Ferguson pensiun pada tahun 2013. Dan kemudian menjadi kapten United di bawah mantan bos Setan Merah, Louis van Gaal. Mantan bintang Everton dan United itu meraih 5 gelar Liga Primer, 1 Liga Champions, 1 Liga Eropa,
1 Piala FA, dan 3 Piala Liga. Masa legendaris Rooney di Old Trafford berakhir pada tahun 2017, dan mantan Kapten United itu kembali ke klub masa kecilnya Everton untuk masa kedua. Wayne Rooney menjalani akhir karir bermainnya di DC United dan Derby County, sebelum ia pensiun sebagai pemain sepak bola pada tahun 2021. Rooney sebelumnya telah membuka diri tentang kejenakaan yang akan ia lakukan sebagai pemain, termasuk mengerjai Moyes saat ia berada di Goodison Park bersama Everton. Pada tahun 2013, Moyes mengalami masa-masa yang tidak mengenakan sebagai manajer United. Moyes mengungkapkan bahwa ia akan mati jika ia masih menjadi manajer MU, setelah Rooney menceritakan kepadanya beberapa kisah-kisah yang tidak dapat dipercaya yang ia ceritakan saat mereka makan malam. Klub-klub Liga Primer telah mengeluh kepada otoritas penugasan wasit EMOL atas tindakan curang yang dilakukan oleh Arsenal. Perwakilan klub mengirimkan kekhawatiran tentang kecurangan dan penggunaan serangan berulang-ulang oleh The Gunners sepanjang musim lalu kepada badan wasit, menurut Daily Mail. Kecurangan yang dilakukan oleh Arsenal menjadi pembicaraan di antara klub-klub Liga Primer lainnya tahun lalu, dengan staf pelatih dan analis di seluruh liga papan atas Inggris secara terbuka membahas manipulasi di antara mereka sendiri. Klub London Utara tersebut menggunakan taktik membuang-buang waktu dan menunda-nunda saat melawan Manchester City pada hari Minggu, membuat lawan mereka marah. Dengan periode penghentian yang panjang dalam permainan, gelandang cadangan Arsenal, Miles Lewis Kelly, mendapat kartu kuning saat berada di pinggir lapangan karena menyampaikan pesan kepada kiper David Raya untuk menunda jalannya pertandingan sebelum tendangan gawang. Kiper Spanyol itu jatuh ke lantai dan dirawat cukup lama, disengaja sebagai taktik mengulur waktu. Raya memungkinkan manajer Mikel Arteta untuk mengadakan pembicaraan tim dengan para pemainnya saat mereka berusaha mempertahankan keunggulan mereka dengan 10 pemain. The Gunners bukan satu-satunya klub yang melakukannya, namun telah menerima kartu kuning karena menendang bola menjauh untuk menghentikan lawan agar tidak segera melakukan tendangan bebas. Declan Rice dan Leandro Trossard dikeluarkan dari lapangan, melakukan itu dan diusir setelah mendapatkan kartu kuning kedua. Arsenal menjadi terkenal karena cara kotor itu, dengan Ben White seringkali berhasil melakukannya dengan mengganggu penjaga gawang lawan dan dengan teknik ilegal lainnya. Hal itu menyebabkan perubahan aturan pada bola mati yang diperkenalkan di Liga Premier, dengan pelanggaran menahan lawan melakukan free kick, menghalangi atau sengaja menghalangi, sekarang dihukum lebih tegas.